Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tes Negara 1 selalu bersemangat, bersemangat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Iva. Anak-anakku tetap semangat belajarnya ya. Meskipun di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker jika harus keluar rumah, jaga jarak aman, dan jangan lupa rajin olahraga, serta makan makanan yang bergizi. Untuk ayah bunda di rumah, tetap semangat untuk mendampingi putra-putrinya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh solihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Materi kita kali ini untuk kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Sub tema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya terdiri dari 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Anak-anak, untuk tujuan pelajaran yang harus kita kuasai yaitu 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang keempat, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Perhatikan bacaan berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, di bacaan ini kalian melihat ada kata-kata tanggung jawab. Biasanya, kalau ada kata tanggung jawab, pasti ada kaitannya dengan kata yang lain. Coba, apa biasanya yang berkaitan dengan tanggung jawab? Ya, benar sekali. Tanggung jawab berkaitan biasanya dengan kata-kata kewajiban dan hak. Betul. 3 kata ini biasanya serangkaian. Ada hak, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab. Coba kalian ingat-ingat lagi. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah diberitahu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingat bukan? Iya, pasti kalian masih ingat. Tapi coba disimak dulu. Apa menurut mereka ini? Kata Upin. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Benar apa tidak? Iya, benar ya anak-anak ya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Terus apa tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berarti, semakin tinggi kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, semakin besar rasa tanggung jawabnya. Kalian termasuk yang mana? Orang yang bertanggung jawab apa? Bukan yang bertanggung jawab. Kalian harus berlatih mulai sekarang, supaya kelak kalian menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Betul sekali anak-anak ya. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, ada beberapa hal, yaitu setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam mendapatkan haknya, seseorang tidak boleh mengabaikan kewajibannya. Hak dan kewajiban hendaknya berjalan dengan seimbang. Kewajiban harus didahulukan sebelum meminta hak dipenuhi. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat Babakan Pasar. Hak yang akan didapatkan oleh masyarakat Babakan Pasar yaitu mendapatkan lingkungan bebas sampah dan terhindar dari penyakit. Tentu saja jika kewajibannya dilakukan. Apa saja kewajibannya? Yaitu memungut sampah yang berserakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah bersama-sama menjaga lingkungan. Anak-anak, kalian meskipun masih anak-anak, masih kecil, juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat. Apa hak anak-anak di rumah? Contoh kedua,
Bagaimana jika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, anak-anak, kalian harus tahu jawaban apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut, supaya tidak salah menjawab. Untuk mengingat, mari kita ulangi pelajaran yang lalu, yaitu tentang penggunaan kata tanya. Kata apa untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan? Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal? Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi? Nah, masih ingat bukan? Nah, dengan mengingat hal ini, diharapkan jawaban kalian tidak keluar dari apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah suatu kegiatan usaha ekonomi. Akibat kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sampah menjadi menumpuk di mana-mana. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Gambar di atas adalah para pemulung yang sedang bekerja. Apakah para pemulung itu termasuk salah satu kegiatan usaha ekonomi? Coba disimak dulu. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pemulung itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memilah bahan-bahan yang masih bisa dijual kembali. Jadi, pemulung juga merupakan suatu kegiatan ekonomi. Banyak cara yang dipilih oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai karyawan, pegawai, dan sebagainya. Tentu saja anak-anak, dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memperhatikan banyak hal. Tidak hanya karena memenuhi kebutuhan hidupnya, semua hal boleh dilakukan. Misalnya mencuri, itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya. Dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup, kemudian seseorang mencuri. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi.
Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang kedua, kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan barang. Dengan adanya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, kebutuhan manusia menjadi terpenuhi. Ini adalah benda-benda hasil daur ulang. Ini termasuk adalah jenis kegiatan ekonomi yang mana? Ini adalah hasil kegiatan ekonomi produksi. Jadi mengubah dari bahan yang awalnya terbuang menjadi bahan yang bermanfaat. Salah satu jasa pemulung yang seperti ini. Barang yang sudah terkumpul dengan bahan-bahan yang tidak berguna dipilah-pilah, kemudian bisa dijadikan oleh orang lain yang kreatif untuk membuat bahan-bahan seperti ini. Contohnya ini gantungan kunci. Yang kedua ini dari botol bekas botol bekas. Yang ketiga ini adalah kursi yang jika kita lihat tampak indah, padahal ini adalah rem bekas yang kemudian diolah lagi, didaur ulang sehingga menjadi tempat duduk yang cantik. Itu tas belanja. Anak-anak, menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dari yang Bu Guru jelaskan tadi, kamu pasti tahu bahwa manusia saling membutuhkan. Dalam semua kegiatan ekonomi, saling berkaitan antara kegiatan ekonomi yang satu dengan kegiatan ekonomi yang lain. Semua saling berinteraksi, tidak bisa berdiri sendiri. Manusia juga begitu, tidak bisa hidup sendiri. Manusia yang satu memerlukan manusia yang lain. Orang yang satu memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalian tidak boleh meremehkan usaha orang lain. Kita harus saling menghargai semua jenis usaha orang lain. Yang jelas, kegiatan ekonomi tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar hak orang lain. Karena di dalam hak kita ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Di dalam hak kita ada hak orang lain yang juga harus kita hormati. Semoga kalian paham dengan yang telah Bu Guru sampaikan tadi. Nah anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.